Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Daerah yang terletak di Semenanjung Gorontalo di Pulau Sulawesi ini menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Asal-usul nama Gorontalo memiliki banyak versi. Salah satu versi menyebutkan berasal dari nama kerajaan Hulondalangi di Pulau Sulawesi. Nama Hulondalangi kemudian disingkat menjadi Hulondalo. Lidah orang Belanda agaknya sulit mengucapkan dengan tepat sehingga menyebutnya Horontalo yang ditulis Gorontalo. Gorontalo dikenal pula dengan sebutan Bumi Serambi Madinah karena tak lepas dari populasi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam. Bahkan, Gorontalo memiliki semboyan yang berbunyi adati hula-hula tosara, sara hula-hula to Qur'ani, atau adat bersendikan sara, sara bersendikan Al-Quran. Olehnya, untuk mendukung aktivitas ibadah, khususnya pada proses pelaksanaan haji dan umroh, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mendesain dan membangun asrama haji Gorontalo yang visualisasinya sama seperti yang ada di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pemirsa, hadirin sekalian di mana saja berada, pengguna media sosial, khususnya masyarakat Gorontalo yang menikmati MTS Go TV Gorontalo. Hadirin sekalian, asrama haji Gorontalo selalu kita berusaha untuk tingkatkan kualitas layanannya. Walaupun statusnya masih embarkasi haji antara, tetapi kita selalu berusaha untuk pemenuhan layanan terhadap jamaah. Untuk tahun ini kita mengupayakan fasilitas berupa yang pertama mock-up pesawat. Mock-up pesawat tujuannya adalah agar supaya masyarakat bisa tahu tata cara dan prosedur perhajian ketika berada di pesawat. Apakah itu ketika berada dari Gorontalo sampai ke Arab Saudi dan juga pulang. Kami sengaja membuat mock-up pesawat ini karena kita tahu banyak masyarakat yang merasa kesulitan. Kesulitan dalam hal satu, bagaimana tata cara beribadah di pesawat, bagaimana tata cara prosedur ketika berada di pesawat, apakah prosedur keselamatan, apakah prosedur kenyamanan, kemudian juga bagaimana penggunaan fasilitas lavatory atau toilet yang ada di pesawat. Itu semuanya makanya kita simulasikan di situ. Yang kedua, kita juga punya lintasan sa'i. Tujuannya adalah apa? Untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat tentang manasik. Sa'i itu menjadi bagian dari haji, sehingga harus kita kenalkan, oh begini model lintasan sa'inya, dan kita membuatnya sepersis mungkin yang ada di Arab Saudi. Tujuannya adalah agar supaya masyarakat paham. Yang ketiga, kita punya studio manasik. Studio manasik ini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat lewat audio visual. Ketika audio visual mereka bisa lihat, oh begini gambar Masjidil Haram, oh begini tempat minum air begini, tempat minum air jam-jam begini, oh ini pintu masuk ini pintu masuk ini. Itu yang sedang kita upayakan. Dan juga untuk memenuhi hasrat manasik bagi kelompok lansia. Kita tahu bahwa kelompok lansia mungkin tidak bisa bermanasik secara langsung, sehingga mereka bisa melihat lewat video gitu. Kemudian kita juga mengupayakan satu, bahwa kita membangun aula yang besar agar supaya selama ini kan pemberangkatan itu menjadi masalah, bahwa terlalu sempit aula pemberangkatan. Nah, sekarang kita buat yang besar, ukuran 35 kali 50. Nah, kita harapkan bahwa semuanya bisa nyaman.
sahabat madrasah yang ada di rumah, saat ini kita sudah sampai di lokasi yang menjadi tujuan untuk kita explore, yakni di Asrama Haji Provinsi Gorontalo. Nah, seperti apa visualisasi yang ada di sini? Ikuti kami beserta tim Penjajan 1 Go TV. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya tentang Asrama Haji Provinsi Gorontalo ini, kita akan ketemu langsung dengan Kasih Akomodasi Transportasi dan Perlengkapan Haji bidang PHU Ibu Wiwi Widiawati Mayang. Yuk. Ya, sekarang kita sudah berada di depan ruangan dari Kasih Akomodasi Transportasi Haji Ibu Wiwi. Ayo, kita akan Assalamualaikum. Oke. Sekarang saya sudah berada di ruangan Kasih Akomodasi Transportasi dan Perlengkapan Haji bidang PHU Ibu Wiwi Widiawati Mayang. Nah, beliau adalah Kasih Akomodasi Transportasi dan Perlengkapan Haji bidang PHU. Sahabat madrasah, supaya lebih jelasnya kita butuh informasi tentang bagaimana asrama haji ini, visualisasi sekarang asrama haji Selatan ini. Terima kasih. Asrama Haji Embarkasi Antara Gorontalo pada tahun 2021 ini alhamdulillah sudah menjadi salah satu embarkasi haji antara yang terlengkap di Indonesia, di mana telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas untuk pelaksanaan manasik. Dan saat ini Asrama Haji Gorontalo juga sudah ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Provinsi Gorontalo. Fasilitas yang ada di Asrama Haji Gorontalo ini apa saja? Yang pertama adalah miniatur Ka'bah. Miniatur Ka'bah yang dibuat semirip mungkin dengan Ka'bah yang ada di Mekah dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah sehingga bisa menjadi tempat wisata untuk masyarakat Gorontalo. Yang berikut adalah Gedung Lintasan Sa'i. Gedung Lintasan Sa'i ini di Indonesia baru ada dua, yang satu ada di Palembang dan satu ada di Gorontalo. Yang di Gorontalo ini dibuat dengan ukuran panjang sekitar 70 meter dengan lebar 9 meter. Nah, Gedung Lintasan Sa'i yang ada di Asrama Haji Gorontalo ini, ornamen-ornamen yang ada di dalamnya itu didesain semirip mungkin dengan yang ada di Mekah, sehingga jamaah haji maupun jamaah umroh yang datang bermanasik di Asrama Haji Gorontalo itu tidak lagi melaksanakan manasik dengan metode pembelajaran sambil mendengar, tetapi mereka langsung mempraktekkan bagaimana melaksanakan sa'i dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Karena di sini Bukit Safa dan Bukit Marwahnya pun dibuat semirip mungkin dengan yang ada di Mekah. Dilengkapi juga dengan lintasan hijau, di mana ada lampu hijau yang untuk jamaah laki-laki itu disunatkan untuk bisa berlari-lari kecil. Ya, ini saat ini kita berada di lintasan Sa'i Al-Masa'ah Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Gorontalo.
proyek bangunan lintasan SAI ini selesai pada tahun 2021. Ini memang sengaja dibuat oleh Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bidang penyelenggaraan haji dan umroh, untuk memberikan gambaran secara detail bagaimana jemaah haji dan umroh itu bisa melaksanakan ritual perjalanan sa'i dari Safa ke Marwah. Jadi kalau kita lihat ini sa'i kita ini, Safa Marwah ini, itu betul-betul ornamennya, strukturnya, kemudian bagian-bagian yang ada di dalam bangunan ini itu hampir mirip sekali dengan yang ada aslinya di lintasan sa'i mas'ah yang ada di Masjidil Haram Makkah. Dengan perbedaan mungkin kalau di sini di sana itu jaraknya adalah 405 meter yang ada di Masjidil Haram Makkah. Ini di asrama haji ini hanya mempunyai 77 meter. Kalau yang aslinya itu lebarnya adalah 20 meter, maka kita mempunyai hanya sekitar 6 atau 7 meter. Tetapi bagiannya ada, bagian jalur dari Safa Marwah itu sama. Kemudian di tengah ini adalah pelintasan untuk jalur difabel, yaitu jemaah-jemaah yang dipapar dengan kursi roda. Tetapi ini kita bersyukur di Gorontalo ini bahwa inilah sesungguhnya lintasan sa'i pertama yang ada di Indonesia, milik dari Asrama Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini yang pertama dengan proyek bangunan yang berdasarkan anggaran dari SBSN. Nah, kita juga lihat bahwa posisi dari Safa Marwah ini itu mirip betul dengan posisi yang ada di Masjidil Haram. Jadi setelah jemaah melakukan tawaf itu mundur ke belakang, itu sudah ada pelintasan sa'i. Nah, di Gorontalo juga seperti itu. Miniatur Ka'bahnya ada di sebelah sana, kemudian ke belakang itu adalah ke arah tenggaranya itu adalah lintasan sa'i. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya lintasan sa'i Safa Marwah dari Asrama Haji Gorontalo ini, kita berharap bahwa betul-betul masyarakat jemaah umroh maupun jemaah haji itu bisa melaksanakan praktek lintasan sa'i di Provinsi Gorontalo. Dan juga kepada masyarakat umumnya yang kepengen melihat bagaimana suasana betul, bagaimana orang melakukan sa'i Safa Marwah, itu bisa berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Saya kira Asrama Haji Provinsi Gorontalo. Saya kira ini penjelasan tentang lintasan sa'i yang ada di Asrama Haji Gorontalo. Terima kasih. Kecil. Untuk fasilitas lain yakni adalah mock-up pesawat. Mock-up pesawat di Indonesia itu ada 3, di Makassar, Palembang, dan Gorontalo. Untuk Gorontalo sendiri adalah salah satu mock-up yang paling lengkap karena dilengkapi dengan area kokpit atau area pilot dan area co-pilot. Adapun mock-up pesawat ini dengan tipe pesawat Boeing 777 yang biasa digunakan oleh jamaah haji ketika berangkat ke Arab Saudi. Mock-up pesawat ini dibuat atau dibangun dengan tujuannya ini untuk memandirikan jamaah haji maupun jamaah umroh, karena kita tahu bersama banyak jamaah haji maupun jamaah umroh itu yang belum pernah naik pesawat. Nah, dengan adanya mock-up pesawat ini diharapkan jamaah haji maupun jamaah umroh ketika naik ke pesawat yang benaran itu tidak kaget atau mereka sudah familiar dengan fitur-fitur yang ada di dalam pesawat. Karena mock-up yang kami bangun di Gorontalo ini, fitur-fitur yang ada di dalamnya itu semua berfungsi seperti pesawat yang asli. Satu yang tidak berfungsi yaitu tidak bisa terbang. Kalau untuk kursi, untuk lampu-lampu dan fitur-fitur lain, lavatory, itu semua berfungsi layaknya pesawat yang benar. Yang terakhir adalah studio manasik dan informasi haji. Ini adalah salah satu fasilitas yang pertama di asrama haji seluruh Indonesia, dan Gorontalo menjadi pilot project untuk pembangunan gedung studio manasik. Gedung studio manasik kami ini dilengkapi dengan teknologi 4 dimensi dan 3 dimensi dengan kapasitas 10 untuk 4 dimensi dan 40 kursi untuk 3 dimensi. Ukuran layarnya lumayan besar dengan ukuran 3x7 meter, dan ini dilengkapi juga dengan ruangan yang kedap suara.
studio konvensional yang ada di Gorontalo. Studio manasik ini bisa digunakan untuk jemaah haji maupun jemaah umroh ataupun masyarakat umum, baik itu siswa, baik itu kelompok-kelompok majelis taklim ataupun kelompok-kelompok pengajian yang mau melaksanakan wisata religi di asrama haji. Dan yang paling terakhir juga, asrama haji ini dilengkapi dengan salah satu taman yang dilengkapi dengan air mancur, dengan gazebo yang dibuat dengan desain. Ada salah satu gazebo kami dibuat seperti payung yang ada di Masjid Nawawi. Ini tujuannya untuk menggambarkan bagaimana suasana di Masjid Nawawi. Dan di asrama juga ini ada fasilitas masjid yang bisa menampung 400 orang. Itu juga telah dibangun dari tahun 2019. Fasilitas lain yang ada di asrama haji selain yang saya sebutkan tadi, asrama haji juga memiliki salah satu bangunan hotel setara bintang 3 dengan kapasitas 120 kamar. Semua kamar itu full AC dengan dilengkapi dengan water heater. Gedung ini berjumlah 4 lantai dan 1 basement. Adapun lokasi yang saya tempati saat ini adalah bagian lantai 1 dari hotel. Dan di samping itu juga ada gedung-gedung asrama, ada gedung pertemuan, ada aula-aula baik yang ukuran untuk 30 orang, untuk 50 orang, 100 orang, 200 orang, sampai di yang 1.200 orang. Jadi asrama haji ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal, tetapi bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan informal. Ini untuk mendongkrak pendapatan PNBP Asrama Haji Gorontalo, karena saat ini Asrama Haji Gorontalo pengelolaannya sudah bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Semakin besar PNBP yang kami peroleh, maka semakin besar biaya operasional ataupun biaya pemeliharaan yang bisa kami gunakan untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di asrama haji. Untuk masuk ke asrama haji saat ini kami menggunakan karcis dengan tarif PNBP sesuai dengan PMA 39 tahun 2019, yakni orang dewasa 10.000 dan anak-anak ataupun siswa 5.000 rupiah. Kaget atau mereka sudah familiar dengan fitur-fitur yang ada di dalam pesawat. Himbauan saya ke masyarakat bahwa marilah kita manfaatkan fasilitas yang ada di asrama haji dengan datang berkunjung ke asrama haji. Tidak hanya bagi kelompok yang sudah mau berhaji, tetapi bagi masyarakat juga luas, termasuk juga anak-anak, siswa, santri, siswa sekolah maupun madrasah. Mari kita sama-sama berkunjung ke asrama haji dengan temanya adalah wisata religi. Kenapa wisata religi? Bahwa karena kita di samping berwisata, mungkin kita update status lewat Instagram, lewat Facebook, lewat apapun, lewat foto-foto, tetapi kita juga sambil menikmati bagaimana haji itu perjalanannya, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana di pesawat, bagaimana manasik-manasik yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa memang belum ada satu untuk melontar jamarat, belum kita buatkan, tapi kita ke depan akan kita upayakan hal itu. Ini yang saya harapkan. Mari seluruh masyarakat untuk memanfaatkan ini. Kita sengaja menamakannya sebagai wisata religi. Tujuannya adalah apa? Bahwa kita di Gorontalo belum ada wisata religi yang memang benar-benar mau menampilkan tentang religiusnya itu sendiri. Nah, kita di asrama haji menawarkan itu bahwa sambil berwisata kita juga menikmati nilai-nilai religinya gitu. Oh, ini tata cara haji, ini begini tawaf ya. Oh, kenapa ada Hijr Ismail? Oh, di mana pintu Ka'bah sebenarnya? Mana rukun Yamani? Mana
di mana Hajar Aswad itu bisa kita lihat. Jadi kita sambil, nah ini sangat penting bagi anak-anak, terutama anak-anak itu saya harapkan sekali anak-anak sekolah ya bisa datang. Memang di saat pandemi agak terbatas, tapi mudah-mudahan di masa yang akan datang kami membuka diri, silahkan. Di samping itu kami menerima masukan, mungkin ini Pak yang kurang, mungkin ini yang harus dibenahi, di sini harus ada mungkin gini ya, itu kita juga berusaha meminta masukan dari masyarakat. Itu sebenarnya tujuan kami mau melengkapi asrama haji. Jadi sekali lagi tidak hanya memberi manfaat bagi pelayanan jamaah haji itu sendiri, tetapi juga menguatkan pembelajaran tentang manasik perhajian di masyarakat, terutama bagi generasi muda, bagi anak-anak. Ya anak-anak lain-lain selama bulan Ramadan daripada ngabuburit di mana-mana, ya mending ngabuburit di asrama haji. Silakan saja ngabuburit di sana, ya daripada kita kemana-kemana yang tidak beraturan. Lebih baik kita datang ke asrama haji sambil mempelajari perjalanan haji itu sendiri. Saya berharap bagi teman-teman juga semuanya, madrasah, Kementerian Agama, penghulu bisa mensosialisasikan juga hal ini agar supaya kita semua masyarakat bisa tahu bahwa fasilitas asrama haji itu sudah berusaha kita penuhi. Mudah-mudahan kita tidak hanya berhenti di embarkasi haji antara, tetapi kita bisa melangkah lebih jauh menjadi embarkasi penuh di wilayah Gorontalo ini, sehingga kita ada embarkasi di wilayah Sulawesi bisa jadi 2, dan itu harapan kami ke depan. Ya, silakan dimanfaatkan dan kami tunggu kedatangan masyarakat umum di asrama haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat madrasah, terima kasih Anda sudah menemani saya jalan-jalan di edisi Ramadan di Ramadan ke-14. Nantikan edisi Ramadan, jalan-jalan Ramadan di part 2 dengan tempat-tempat yang akan kita eksplor. Terima kasih, saya kasih undur diri dari hadapan Anda beserta kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.